Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, walhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Oke, sahabat channel Alfam CLC yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini marilah kita simak bersama-sama video tentang kisah yang mengisahkan, yaitu Rasulullah yang mengawini seorang janda yang masih sangat mencintai suaminya. Maka dari itu marilah kita simak bersama-sama videonya sampai akhir, jangan di skip-skip supaya teman-teman tidak gagal paham. Oke. Tadi ada satu ibu bercerita, suaminya meninggal. Semoga diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru saja nikah 7 bulan. Cerita yang disampaikan oleh ibu, saya menanggapi bagaimana beliau cinta sama suaminya. Sudah almarhum. Beliau berkata, seandai kata saya menikah, tapi masih merasa terbeban karena dia sayang sama suaminya. Dan dia berkeinginan bertemu suaminya di surga. Terus kalau saya dijodohkan lagi, nikah, usianya masih muda, saya khawatir gimana nanti sama suami yang pertama atau suami yang kedua. Ya udahlah, daripada bingung, mendingan dah usah nikah katanya. Biar dijamin dapat dan bertemu suaminya di surga. Saya menjawab, kalau usulan saya, kalau ada jodohnya nikahlah. Masih muda, belum punya anak lagi. Nikahlah. Urusan surga nanti urusan lain. Ketemu siapa itu urusan sama Allah. Dan kejadian ini sama pernah terjadi sama istri Rasulullah. Bernama Ummu Salamah. Kenal nggak Ummu Salamah? Dari mana kenal? Tahu maksudnya. Ummu Salamah salah satu istri Rasulullah SAW. Ternyata Ummu Salamah punya suami namanya Abu Salamah. Cinta bukan main sama suaminya. Meninggal, mati syahid di waktu tamburan perang bersama Rasulullah SAW. Meninggal. Ketika meninggal suaminya, dia merasa sedih banget. Kehilangan seorang yang dia paling sayangi, paling cintai. Baik banget. Dan dia merasa kehilangan sesuatu yang amat besar. Tapi dia sabar, ujian. Suami meninggal, ada istri dia meninggal, ada anak dia meninggal. Semua itu namanya ujian. Dan kita semua pasti akan meninggal, akan mati menghadapi kematian. Ternyata subhanallah berjalan waktu, dijodohkan sama Rasulullah. Sebelum dijodohkan sama Rasulullah, dia pernah berkata, ketika Rasulullah SAW mengingatkan untuk bersabar dan menerima ujian ini. Dan insya Allah Allah ganti yang lebih baik. Langsung beliau berkata, siapa yang lebih baik dari Abu Salamah? Tak mungkin bisa menemukan orang-orang yang lebih baik dari Abu Salamah. Pertanyaan saya, ibu-ibu, mana yang lebih baik, Abu Salamah atau Rasulullah? Akhirnya jadi jodohnya sama Rasulullah SAW. Muncullah pertanyaan, ya Rasulullah,
Saya kan pernah nikah sama Abu Salamah. Sekarang saya jadi istrimu. Saya ketemu siapa nanti di surga? Sama pertanyaan ibu itu tadi. Saya jawab sebagaimana dijawab oleh Rasulullah SAW. Kamu bersama orang yang terbaik akhlaknya. Yang terbaik akhlak. Kalau kira-kira Abu Salamah lebih baik akhlaknya, berarti nanti sama Abu Salamah. Tapi yang kita tahu dan kita belajar, yang paling mulia akhlaknya siapa? Berarti dia sama. Dan disitulah kunci kebahagiaan dalam rumah tangga. Kemuliaan akhlak. Jamaah sekalian, tidak ada rumah tangga yang tidak bermasalah. Tetapi kunci mengatasi segala persoalan dan permasalahan adalah kemuliaan akhlak. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, menunjukkan kunci kemuliaan seorang laki-laki, terutama laki-laki. Sebagaimana kemuliaan seorang atau kemuliaan seorang laki-laki yang paling mulia akhlaknya sama istrinya. Makanya ulama berkata, kalau ingin mengetahui akhlak seorang, jangan tanya jauh-jauh. Tanya istrinya. Kalau istrinya biar mentul, berarti mantap. Alhamdulillah. Kalau istrinya berkata, stres, pusing, oh berarti masalah. Dan subhanallah, dengan kemuliaan akhlak kita bisa memiliki segala sesuatu. Dengan kemuliaan akhlak kita bisa memiliki segala. Memiliki hati orang, memiliki kehormatan orang, memiliki kemuliaan orang, pasti akan dimuliakan. Apalagi di saat istri kita sedang membutuhkan dampingan kita, perhatian kita, bantuan kita. Itu luar biasa, sangat harga besar baginya ketika dia memiliki suami yang berakhlak mulia. Makanya jamaah sekalian, sampai Rasulullah SAW bersabda, aqrabukum minni majlisan yawmal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Yang paling dekat kepadaku hari kiamat, kata Rasulullah, yang paling mulia akhlaknya di dunia. Jadi kemuliaan akhlak atau seorang memiliki kemuliaan akhlak, dia mendapatkan posisi yang amat besar di sisi Allah. Kemuliaan, darajat yang tinggi bersama para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Dan salah satu akhlak yang perlu kita jaga, terutama di dalam rumah tangga. Jangan terlalu fokus melihat kesalahan. Abaikan aja. Jangan terlalu memperhatikan kesalahan. Abaikan aja. Lupakan, lewatin saja. Anggap sesuatu yang berjalan dan terus berlalu. Jangan terlalu diperhatikan. Kalau setiap kesalahan ada teguran, setiap kesalahan dibahas, setiap kesalahan dibicarakan, setiap kesalahan namuk, tidak akan selesai. Karena kita manusia tidak terlepas dari kesalahan. Bisa kita perbaiki kesalahan tapi dengan cara yang baik. Kalau anda melihat sesuatu yang tidak suka, jangan anda bilang saya tidak suka ini, tapi saya suka seperti ini. Saya suka
seperti ini. Saya tidak suka kalau kamu tidak perhatian saya. Tapi sebaliknya, aku suka kalau diberikan perhatian. Faham? Jadi jangan ada muncul rasa atau bahasa seolah-olah yang di depan kita selalu disalahkan. Kalau misal dia masak, istri masak, kita tidak suka cara masakannya. Jangan, aku tidak suka cara masakan ini. Tapi bahas, aku lebih suka seperti ini. Aku lebih suka nasinya seperti ini. Aku lebih suka minumannya seperti ini. Misal, kalau anda tidak suka minum dingin, dibawain minum dingin. Ketika anda minum, tidak enak, tidak nyaman. Tak mau, aku tidak suka. Jangan. Aku lebih suka yang hangat. Boleh enggak diganti? Pasti akan jawabannya halus. Aku tidak suka. Tak ganti. Tak mau ganti. Kamu dah mau, ya udah biarin aja. Karena bahasanya sudah tidak enak. Pasti jawabannya tidak enak. Ada satu kejadian ketika Rasulullah SAW pulang ke rumah. Ini kan sebuah kisah. Ada yang sebutkan kisah ini benar, ada yang bilang tidak benar. Tapi intinya kisah, tidak ada mempengaruhi masalah ibadah. Rasul pulang ke rumahnya, musim panas, keringat, capek, mau beristirahat, datang istrinya, Siti Aisyah membawain minum. Nampaknya Siti Aisyah karena sibuk urusan-urusan dalam rumah, bersih rumah, mempersiapkan kedatangan Nabi Muhammad, saking capeknya, karena dia tidak ada pembantu di rumah, saking capeknya daripada kasih gula di air sirupnya, dia kasih malah garam. Kemudian diserahkan kepada Rasulullah SAW. Kemudian dia lanjut urusan rumah. Ketika Rasulullah SAW minum, rasanya apa? Asin. Rasulullah SAW panggil, Ya Humaira. Ini Rasulullah SAW suka panggil, tidak pakai nama. Tapi panggil nama Humaira. Yang putih ada merah-merahan. Dan selalu saya dorong jamaah, suami istri harus masing-masing memiliki gelar panggilan, nama panggilan. Apa itu? Hei manis, hei cekap, gaga, sayang. Jangan panggil abi, abah, ayah. Panggilan kata-kata yang ada tanda sayang. Kalau misal dia hitam manis, coklat. Pokoknya kata-kata terserah, milih kata-kata yang menenangkan hati. Yang menarik. Dan ini subhanallah membuat mesra dalam rumah tangga. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya Humaira. Kalau saya punya nama khusus dipanggil oleh istri. Jadi istri panggil pakai nama itu. Bukan Syekh Ali, bukan Ali. Tapi ada nama. Saya tidak mau kasih, itu rahasia. Sebaliknya saya juga punya nama untuk istri. Dan dia suka kalau saya panggil dengan pakai nama itu. Lewat telepon, lewat WA, atau saya pulang ke rumah, itu selalu saya panggil seperti ini. Khusus. Dan ingin tahu ya datang ke rumah aja. Kenalan sama istri biar tahu rahasianya apa. Karena saya mengambil belajar dari Rasulullah SAW. Bukan berarti mohon maaf saya sempurna dalam rumah tangga. Jangan ada yang merasa, berarti Syekh luar biasa. Tidak. Saya juga orang biasa. Punya kekurangan, punya kesalahan. Kadang-kadang istri saya tersinggung terhadap perilaku saya. Tapi alhamdulillah kita selalu sepakat ada tukar fikiran. Ada berbicaraan. Kita tidak istilahnya menambil hati. Aku lihat dia, aku marah, terus simpan di hati. Dia lihat saya, dia marah, simpan di hati. Itu tidak akan selesai masalah. Ada sesuatu dibahas, tapi cara dibahasnya agak
enak. Sopan, saling menjaga, saling menghormati, seperti ini, seperti ini. Kalau menurut saya itu namanya istilah muhasabah. Setiap minggu sekali kita muhasabah. Saya tanya sama istri saya, apa yang saya lakukan selama 1 minggu membuat kamu tersinggung? Dia kasih tahu. Kalau enggak dia kasih tahu, dari mana saya bisa tahu? Karena yang sakit hati siapa? Istri. Hati yang dia punya, bukan saya punya. Saya tidak tahu isinya. Makanya harus saya tanya, apa yang membuat kamu tersinggung? Apa yang membuat kamu tidak enak hati? Oh, kalau begini, kalau foto sama ibu-ibu jangan terlalu dekat. Siap. Udah, saya akhirnya turuti apa yang dia mau. Kalau bisa, jangan foto sama sekali. Saya bilang jangan, nanti ibu-ibu juga tersinggung. Saya jelaskan. Saya tidak bilang, tidak mau dan membalas dengan kasar. Enggak, saya bahas. Begini, kalau di Indonesia, kalau tidak menolak, kalau ketika diajak foto, nanti kita dianggap sombong. Tidak ada kasih sayang, tidak ada perhatian. Saya jelaskan, itu kebiasaan di Indonesia. Kalau di Arab memang beda. Ya, akhirnya saya jelaskan, oh gitu, ya udahlah, boleh. Tapi coba kalau saya bilang, pas begitu, kalau bisa jangan foto sama ibu-ibu, tidak mau, harus saya foto. Berantem, tidak akan selesai masalah. Dan tidak bakal dia setuju. Tapi dia ada bicara baik-baik, halus, akhirnya alhamdulillah dapat disetujui. Tapi jangan terlalu dekat. Aku heran kadang-kadang ada ibu-ibu begini. Astagfirullahaladzim, saya kaget. Saya bilang, ibu, saya masih wudu. Saya jujur saja bicara seperti ini, padahal saya belum wudu. Tapi kenapa saya terpaksa, jangan, supaya dia menjauh, daripada bubu, jauh, nanti dia juga tersinggung, masalah lagi. Selalu berusaha memilih kata yang bisa difahami, tapi tidak menyakiti hati.